football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chelsea selangkah lebih dekat dapatkan Sergio Reguilon. Rumor bergabungnya Sergio Reguilon ke Chelsea nampaknya akan segera menjadi kenyataan. Bek Real Madrid itu diklaim sedikit lagi akan menjadi bagian dari skuad The Blues musim depan. ESPN melansir bahwa manajemen Chelsea saat ini tengah menggelar negosiasi dengan agen Reguilon. Pihak Reguilon diberitakan cukup tertarik dengan tawaran Chelsea itu sehingga proses pembicaraan kedua pihak ini berjalan cukup mulus. Reguilon sendiri tercatat masih terikat kontrak di Real Madrid hingga tahun 2023 mendatang. Ia dirumorkan bisa ditebus di kisaran angka 25 juta euro di musim panas ini. Manchester United rilis jersey kandang 2020-2021. Manchester United resmi merilis jersey kandang untuk musim 2020-2021. Tetap berwarna merah menyala, lambang MU kembali dengan warna merah dan emas. Jersey MU musim ini terdapat motif benang-benang, garis-garis yang menjadi ciri Adidas sebagai apparel resmi setan merah pun terlihat jelas berwarna putih di bagian bahu. Selain itu, Manchester United juga masih mempertahankan kerah bulat. Dilansir dari Sky Sport, inspirasi desain jersey baru MU berasal dari DNA Manchester United yang selama ini menjadi fokus dari manajer Ole Gunnar Solskjaer. Ronaldo disebut sempat ingin hengkang ke PSG. Pemain bintang Juventus Cristiano Ronaldo dikabarkan sempat ingin hengkang ke Paris Saint-Germain karena merasa tidak bahagia berseragam bianconeri. Ronaldo disebut kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya di Turin. Padahal pria berusia 35 tahun itu mengaku betah ketika tinggal di Manchester maupun Madrid. Ronaldo juga ditengarai tertarik dengan keinginan pemilik PSG asal Qatar yang memperlihatkan kekuatan materi berlimpah. Kedua pihak dinilai akan saling menguntungkan mengingat Ronaldo adalah salah satu ikon sepak bola dunia saat ini. Iker Casillas umumkan gantung sarung tangan. Berakhir sudah perjalanan karir Iker Casillas di dunia sepak bola. Kiper asal Spanyol itu mengumumkan keputusannya untuk pensiun. Pemain 39 tahun tersebut belum kembali bermain setelah sempat terkena serangan jantung saat latihan bersama Porto pada April 2019. Selama masa pemulihan, Casillas gabung staf pelatih pada Juli 2019. Lewat akun Twitternya Selasa 4 Agustus, Casillas mengumumkan keputusannya untuk gantung sepatu. Dybala pemain terbaik Liga Italia 2019-2020. Liga Italia musim 2019-2020 telah berakhir. Paulo Dybala dinobatkan sebagai Most Valuable Player oleh Serie A. Dybala sepanjang musim ini membuat 11 gol dan 7 assist dari 33 penampilan di Serie A menurut catatan statistik resmi Lega Serie A. Jumlah gol Dybala sejatinya kalah dari Cristiano Ronaldo selaku rekan satu tim yang mengemas 31 gol. Namun dari catatan-catatan tersebut, Lega Serie A punya pertimbangan lain untuk memutuskan Dybala sebagai MVP musim ini. Tak dijelaskan atribut detail apa yang membuat mantan pemain Palermo itu menjadi MVP. Martin Braithwaite selangkah lagi ke West Ham. Martin Braithwaite dilaporkan selangkah lagi menuju West Ham United. Hammers tengah bernegosiasi dengan Barcelona untuk membeli striker Denmark itu. Pemain 29 tahun itu tidak masuk dalam rencana pelatih Quique Setien untuk musim baru. Selain itu, posisinya di lini serang Barcelona tak lagi dibutuhkan, mengingat Luis Suarez dan Ousmane Dembele telah pulih dari cedera. West Ham disebutkan sudah tertarik dengan Braithwaite sejak lama. Hammers sudah memantau sang striker sedari tahun 2016 lalu, kala Braithwaite masih bermain di klub Prancis Toulouse. West Ham diklaim siap menebus Braithwaite dengan mahar 20 juta euro. Pemain seperti Ronaldo datang setiap 200 tahun sekali.
Emmanuel Adebayor mengatakan pemain seperti Cristiano Ronaldo datang setiap 200 tahun sekali. Menurut Adebayor, Madrid membuat kesalahan dengan melepaskan sang mega bintang. Ronaldo telah menjadi bintang paling bersinar di Santiago Bernabeu selama 9 tahun. Real setuju untuk berpisah dengan pemenang Ballon d'Or 5 kali itu karena Ronaldo mulai tak kerasan setelah tersandung pajak. Dari kubu Madrid sendiri, manajemen juga merasa sudah saatnya memiliki sosok yang lebih muda di lini depan. Namun menurut Adebayor, Real Madrid tidak akan mendapatkan pemain seperti Ronaldo lagi dalam waktu dekat ini. Gemilang, Manchester United hadiahi wonderkid 19 tahun kontrak jangka panjang. Tampil moncer di sisi kiri pertahanan Manchester United, bek muda Brandon Williams dihadiahi kontrak jangka panjang oleh manajemen klub Liga Inggris tersebut. Dilansir Daily Mail, Manchester United resmi mengikat Brandon Williams hingga tahun 2024 nanti. Selain memberikan perpanjangan kontrak kepada sang bek kiri hingga 4 tahun ke depan, dalam kesepakatan tersebut juga tersedia opsi perpanjangan 1 tahun. Berubah pikiran, Tottenham tolak jual Tanguy Ndombele ke Inter Milan. Tottenham kabarnya sudah berbicara dengan Inter Milan untuk kesepakatan transfer yang menyangkut Tanguy Ndombele. Akan tetapi Daily White saat ini berubah pikiran. Dilansir Sportsmall, Tottenham mengakhiri pembicaraan transfer dengan Inter Milan. Mereka tak mau melepas pemain sepak bola berusia 23 tahun itu di musim depan. Pasalnya, Jose Mourinho dikabarkan ingin memberikan kesempatan setidaknya 1 musim lagi kepada Ndombele untuk menunjukkan performa terbaiknya. Tanguy Ndombele di musim ini lebih sering tampil sebagai pemain pengganti. Tercatat ia hanya bermain dalam 21 pertandingan di Liga Inggris dengan mencetak 2 gol dan 2 assist. Resmi Manchester City datangkan Ferran Torres. Manchester City resmi mendapatkan Ferran Torres dari Valencia. Transfer Torres dari Valencia ke City diumumkan pada Rabu 5 Agustus dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pemain berusia 20 tahun itu dikontrak 5 tahun atau sampai 2025. Saya senang bisa bergabung City. Semua pemain ingin terlibat di tim yang menyerang dan Manchester City adalah salah satu yang paling menyerang di dunia, kata Torres. Torres diplot City sebagai pengganti Leroy Sané. Sebelumnya City melepas winger asal Jerman itu ke Bayern Munich. Fulham raih tiket promosi terakhir ke Liga Premier Inggris musim 2020-2021. Fulham akhirnya kembali ke Premier League setelah menang atas Brentford 2-1 pada final playoff divisi Championship. Duel Fulham versus Brentford berjalan alot. Mereka harus menyelesaikan pertandingan hingga ke perpanjangan waktu. Fulham berhasil mencetak gol pada menit ke-105 via Joe Bryan. Joe Bryan is caught up. Setelah gol itu, Bryan kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-117. Bryan again on the charge. It's Joe Bryan again. Brentford hanya mampu menceploskan 1 gol lewat aksi Henrik Dalsgaard pada menit ke-124. Brentford stall for his services. Morgoth trying to rise and maybe. Gol tersebut menjadi yang terakhir dan Fulham memastikan kemenangan 2-1. Fulham menyusul 2 klub yang finish pertama dan kedua di divisi Championship yaitu Leeds United dan West Bromwich Albion. Jika Sancho jadi datang, lini serang MU sangat menakutkan. Berujuk ke rumor transfer, Jadon Sancho pun telah bersedia pindah ke Manchester United. Bahkan ada rumor lain yang menyebut dirinya sudah mencapai kesepakatan personal dengan MU. Tapi sampai saat ini MU belum mencapai kata sepakat dengan Borussia Dortmund terkait nominal transfer. MU kabarnya bersedia membayar 120 juta pound sterling tapi dicicil selama 3 musim dengan uang muka sekitar 50-70 juta pound sterling. Kini bola ada di tangan MU, apakah mereka benar berani menawar Sancho atau tidak? Jika benar Sancho didatangkan, maka MU bakal punya lini serang yang dahsyat musim depan. Bocoran nomor punggung Jadon Sancho di Manchester United. Media-media Inggris membocorkan nomor punggung yang akan dipakai Jadon Sancho jika dia mendarat di Manchester United. Menurut The Sun, Sancho akan memakai nomor punggung 7. Nomor tersebut tidak ada yang memakai setelah Alexis Sanchez dipinjamkan ke Inter Milan. Nomor 7 di Manchester United identik dengan pemain-pemain hebat di Manchester United.
mulai Eric Cantona, David Beckham hingga Cristiano Ronaldo. Namun sejak Ronaldo hengkang ke Real Madrid pada 2009, tak ada pemain yang benar-benar moncer saat mengenakan nomor itu. Setelah Sancho, MU ajukan tawaran ke Fiorentina hampir 1 triliun rupiah untuk Chiesa. Manchester United sedang dikaitkan dengan winger Fiorentina, Federico Chiesa. Menurut media Italia La Nazione, Setan Merah mengajukan tawaran yang besar demi bisa mendapatkan anak dari Enrico Chiesa itu. Jumlahnya adalah 55 juta euro atau mendekati 1 triliun rupiah, yang tepatnya 950 miliar rupiah. MU bukan satu-satunya klub yang dikaitkan dengan Chiesa. Ada pula Chelsea, Paris Saint-Germain, Inter Milan, dan Juventus yang disebut menjadi peminat Chiesa. Solskjaer, Liga Eropa bisa jadi gerbang kesuksesan MU. Liga Eropa dilanjutkan kembali pada pekan ini. MU berpeluang besar lolos ke babak perempat final Liga Eropa. Solskjaer selaku manajer MU pun angkat bicara soal peluang timnya merengkuh gelar Liga Eropa musim ini. Dia tak ragu menjadikan titel tersebut sebagai target yang harus dimenangkan anak asuhnya. Dalam pandangan Solskjaer, kesuksesan di Liga Eropa akan menjadi tonggak pertama keberhasilan menangani MU, sekaligus bisa menjadi awal dari masa kejayaan baru buat Setan Merah di tahun-tahun berikutnya. Smalling kecewa, Solskjaer sambut hangat ia kembali ke MU. Kontrak Smalling bersama Roma berakhir seiring tuntasnya Liga Italia. Alhasil menjelang duel Roma kontra Sevilla pada babak 16 besar Liga Eropa, Smalling harus angkat koper dan kembali ke Manchester. Pemain internasional Inggris itu mengungkapkan kekecewaannya lantaran gagal menyelesaikan seluruh kompetisi musim ini bersama Roma. "Saya kecewa tak bisa menuntaskan musim yang sudah kita awali bersama-sama," kata Smalling di akun Twitter miliknya. Meski begitu, kembalinya Smalling ke Old Trafford disambut tangan terbuka oleh Solskjaer. Manajer MU itu meyakini jika penampilan Smalling di Roma menunjukkan jika pemainnya tersebut masih diperlukan dan berharga buat Setan Merah. Ini pemicu retaknya hubungan Conte dan Inter. Antonio Conte memulai perang dengan manajemen Inter Milan di akhir Serie A 2019-2020. Kemarahan Conte dikabarkan akibat bocornya email rencana transfer Inter ke media, padahal itu cuma untuk Presiden Inter Steven Zhang yang sedang terjebak di China karena COVID-19. Ada pula beberapa list pemain yang mau dilepas hingga menjadi santapan pemberitaan di Italia. Bukan hanya soal bocornya email, Conte juga merasa kerja keras tim tak dihargai. Klub seolah tak puas cuma finish di posisi kedua Liga Italia dengan 82 poin, jumlah yang sama dikumpulkan Inter saat terakhir kali Scudetto pada 2009-2010. Pulisic, Werner sangat berbahaya. Werner didatangkan Chelsea dengan membawa statistik yang mengesankan. Performanya itu membuat Pulisic terkesan. Winger asal Amerika Serikat itu mengaku tak sabar bisa bermain dengan Werner. Pulisic yang juga bersinar dengan membuat 11 gol dan 10 assist di musim pertamanya dengan Chelsea juga memuji pribadi Werner. "Dia pemain yang sangat berbahaya. Saya pikir dia punya kualitas yang sama dengan saya dan beberapa penyerang lain yang kami miliki. Dia jelas sangat cepat dan bagus di depan gawang," kata Pulisic di situs resmi klub. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!